Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputri dengan NIM 21281023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi imunologi tentang hipersensitivitas. Pokok bahasan materi hipersensitivitas antara lain yaitu yang pertama pengertian, kedua faktor penyebab risiko, yang ketiga klasifikasi reaksi hipersensitivitas, yang keempat manifestasi atau gejala klinis hipersensitivitas, dan yang kelima yaitu pencegahan hipersensitivitas. Yang pertama yaitu pengertian. Hipersensitivitas sendiri merupakan peningkatan aktivitas atau sensitivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan yang terjadi ketika jaringan tubuh yang normal mengalami cedera atau luka. Mekanisme di mana sistem kekebalan melindungi dan mekanisme di mana reaksi hipersensitivitas bisa melukai tubuh adalah sama. Karena itu, reaksi alergi juga melibatkan antibodi, limfosit, dan sel-sel lainnya yang merupakan komponen dalam sistem imun yang berfungsi sebagai pelindung yang normal pada sistem kekebalan. Beberapa obat yang menimbulkan reaksi hipersensitivitas antara lain yaitu dari golongan penisilin, streptomycin, chloramphenicol, sulfonamid, kanamycin, serta obat-obatan kemoterapi dan vaksin. Beberapa faktor seperti riwayat alergi, riwayat keluarga, riwayat atopi, sifat alergen, serta alur pemberian obat juga mempengaruhi terjadinya hipersensitivitas. Yang kedua yaitu faktor penyebab terjadinya hipersensitivitas. Beberapa faktor, yang pertama yaitu dari riwayat keluarga, yaitu suatu studi epidemiologi sendiri menyatakan bahwa faktor genetik berpengaruh pada keluarga atopi. Yang kedua, riwayat atopi. Atopi sendiri merupakan kecenderungan genetik untuk memproduksi imunoglobulin E antibodi terpapar alergen. Adanya riwayat atopi meningkatkan resiko terjadinya reaksi hipersensitivitas. Yang ketiga yaitu sifat alergen. Contoh dari obat yang mengandung alergen yaitu golongan dari penisilin. Yang keempat yaitu alur pemberian obat. Pemberian obat secara parenteral lebih cenderung menimbulkan reaksi hipersensitivitas dibandingkan pemberian oral. Yang kelima yaitu kesinambungan paparan alergen. Pemakaian obat yang sering terputus dapat meningkatkan risiko terjadinya reaksi hipersensitivitas. Dan yang keenam yaitu pemberian imunoterapi berupa injeksi ekstrak alergi pada penderita yang penyakit alerginya tidak terkendali. Yang ketiga yaitu klasifikasi reaksi hipersensitivitas. Menurut ada dua yaitu menurut gejala timbulnya dan menurut Gill dan Combs. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan waktu timbulnya reaksi hipersensitivitas. Yang pertama yaitu reaksi cepat, yaitu terjadi dalam hitungan detik serta hilang dalam waktu 2 jam. Antigen yang diikat imunoglobulin E pada permukaan sel mas menginduksi pelepasan mediator vasoaktif. Yang kedua yaitu reaksi intermediate atau terjadi setelah beberapa jam dan hilang dalam 24 jam. Reaksi ini melibatkan pembentukan kompleks imunoglobulin G dan kerusakan jaringan melalui aktivitas komplement. Yang selanjutnya yaitu reaksi lambat, yaitu terlihat sampai sekitar 48 jam setelah pajanan dengan antigen, terjadi akibat aktivitas si sel TH. Yang kedua yaitu klasifikasi reaksi menurut Gill dan Combs, yaitu yang pertama hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 merupakan reaksi alergi yang umum terjadi yang melibatkan reaksi respon imun yang cepat terhadap antigen atau alergen yang terjadi dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuh akan melepas imunoglobulin E sebagai respon terhadap alergi tertentu. Seperti alergi ini terjadi seperti ruam kulit, gatal-gatal, hidung tersumbat, bersin, dan reaksi anafilaksis yang pernah.
Yang kedua yaitu hipersensitivitas tipe 2. Hipersensitivitas tipe 2 ini melibatkan respon imun sitotoksik yang ditargetkan terhadap sel-sel tubuh sendiri atau sel-sel yang dianggap asing oleh sistem kekebalan. Contohnya yaitu reaksi transfusi darah yang tidak cocok dan penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. Di bawah ini merupakan gambar dari contoh hipersensitivitas tipe 1 dan tipe 2. Yang selanjutnya yaitu hipersensitivitas tipe 3. Hipersensitivitas tipe 3 melibatkan pembentukan kompleks yang terbentuk ketika antigen bertemu dengan antibodi dalam jumlah berlebih. Dari hipersensitivitas tipe 3 termasuk penyakit lupus erythematosus vasculitis. Yang keempat yaitu hipersensitivitas tipe 4. Tipe ini melibatkan respon imun tertunda yang terjadi dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah terpapar pada antigen tertentu. Reaksi ini melibatkan sel-sel T, yaitu sel T sitotoksik dan sel T pembantu, yang merespon antigen dan mengaktifkan respon inflamasi. Contoh dari hipersensitivitas tipe ini yaitu dermatitis kontak alergi dan reaksi transplantasi penolakan. Ini merupakan contoh dari hipersensitivitas tipe 3 dan tipe 4. Yang selanjutnya yaitu manifestasi atau gejala reaksi hipersensitivitas. Yang pertama yaitu kulit terjadi, biasanya gejalanya yaitu rasa kesemutan, panas di kulit, diikuti dengan kemerahan. Yang kedua yaitu saluran nafas, yaitu ditandai dengan keluarnya cairan dalam rongga hidung, hidung buntu, bersin-bersin, dan rasa gatal pada hidung. Yang ketiga yaitu kardiovaskular aritmia, ditandai dengan berupa gangguan irama atrium maupun ventrikel, dapat dijumpai pada iskemia miokard, palpitasi, dizziness, atau nyeri dada. Yang keempat yaitu gastrointestinal, merupakan akibat dari edema intestinal akut dan spasm otot polos, berupa nyeri perut, mual, muntah, atau diare. Yang kelima yaitu susunan saraf pusat, yaitu meliputi disorientasi, pingsan, kejang, dan penurunan kesadaran. Yang selanjutnya yaitu manifestasi atau gejala hipersensitivitas menurut Gill dan Combs. Yang pertama pada tipe 1, gejalanya yaitu anafilaksis, urtikaria, amioderm, hipotensis nausea, muntah, sakit abdomen, dan diare. Yang kedua yaitu hipersensitivitas tipe 2, ditandai dengan adanya gejala agranulositosis, anemia hemolitik, dan trombositopenia. Yang ketiga yaitu hipersensitivitas tipe 3 ditandai dengan gejala panas, urtikaria, artralgia, limfadenopato, dan serum sickness. Dan yang keempat yaitu hipersensitivitas pada tipe 4 ditandai dengan gejala timbulnya eksema, eritema, beku, pruritus, fotoalergi, Pfizer drug eruption, dan Lery maculopapular. Yang selanjutnya yaitu pencegahan terhadap hipersensitivitas. Cara mencegah terjadinya hipersensitivitas terhadap kita, yang pertama yaitu sebelum memberikan obat kepada pasien, sebaiknya dokter harus mencatat secara teliti adanya riwayat atopi, riwayat alergi sebelumnya, serta jenis obat yang menimbulkan reaksi alergi, serta manifestasi obat yang terjadi, dan jenis obat yang sedang digunakan saat ini. Yang kedua yaitu pada pasien dengan riwayat alergi, sebaiknya pemberian obat diberikan secara hati-hati. Jika dimungkinkan, lebih baik diberi obat secara oral. Yang ketiga yaitu hindari di paparan alat-alat yang mengandung makanan dan obat-obatan atau pemberian vaksin imunoterapi. Yang keempat yakni tes diagnostik atau pengobatan semacam itu sebaiknya dilakukan oleh dokter ahli bidang alergi atau imunologi, sehingga tidak menyebabkan dampak yang berbahaya bagi penderita. Dan yang selanjutnya yaitu pada penderita yang sensitif terhadap media kontras radiografis,
Diperlukan langkah-langkah profilaksis dan pemilihan media kontras radiografis dengan osmolalitas yang rendah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.